Kalau misalnya foto juga waktu itu kita nggak bisa kayak, kan misalnya orang-orang di luar kan begitu dilamar gitu langsung semua Instagramnya, storynya, feednya semuanya penuh dengan one step closer, foto-foto berdua pamer cincin itu. Kita tuh nggak, jadi waktu kita ini kan, waktu foto aja abang di pojok sini, adik di pojok sini, abang di pojok sini, udah kita kayak jauh-jauh. Jadi gitu apa ya, kita kan menghindari dosa ya. Tukar cincin ya, ada sih sebelumnya itu kan dibahas kayak sama bapak aku bilang kayak tukar cincin gitu pak. Ya sebenarnya itu ya karena aku orang Islam yang tontonanku cuman Quran hadis gitu kan, ya itu tukar cincin itu nggak ada. Tapi ya itulah, kita kan nggak bisa pukul rata kan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu kita pukul rata, berarti kita nggak bisa nyatuin 6 kepala tadi gitu kan. Kan pasti ada musyawarah. Nah kita cari jalan keluarnya. Ya jalan keluarnya jangan tukar cincin, tapi ngasih cincin tadi, cuman dikasih. Nah, dan yang ngasih itu juga bukan aku. Jadi bukan aku. Jadi dari pihak aku, cuman itu bibi aku yang ngasih. Jadi yang ngasih cincin itu adiknya bapakku. Jadi kayak makein kan biasanya kayak dipakein gitu kan, gitu kan ke tangan adik gini. Set. Nah, tapi itu bukan aku. Karena kalau misalnya aku pegang tangan dia kan belum halal kan, tapi sekarang sudah. Nah itu kan dosa ya kan, nggak ada itu nggak boleh sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi dari kalian. Itu kan kalau misalnya kalian ngikutin adat pilihan kalian, adat kalian, silakan ya kan. Mungkin ya itu semua yang diambil kan ada pertimbangannya. Ada pertimbangannya. Ya kami nggak pakai itu. Jadi yang pakein cincin yang aku belikan itu, yang buat lamaran itu ya dari keluarga aku, dan itu bibi aku yang pakai. Jadi aku ya jauh dari dia gitu. Jadi aku yang kayak motoin kan jadi ada yang ngelamar aku tuh, aku malah yang pegang kamera, terus aku yang motoin buat video gitu kan. Kayaknya semua sih kayak yang ngomong ke orang tuanya dia pas itu kan ngumpul kan di ruang tamu kan. Kayak ngumpul di ruang tamu tuh semua. Soalnya nih keluarga aku deretan sini, itu keluarganya Iza sebelah sana. Ya kan, ya udah dari pihak aku, paman aku tuh kayak pembukaan terus ngomong bahasa Jawa ya kan, buat ngeminta Iza ini dilamar. Yang minta mbah atau? Yang minta kayaknya paman. Terus jadi yang minta itu kan karena memang paman aku juga mungkin bahasa Jawanya bagus dan mungkin cara nyampeinnya juga bagus, akhirnya paman aku yang nyampein. Halus banget pakai bapaknya Jawa itu. Kadang sampai yang ngedengerin juga nggak ngerti kadang kan, saking halusnya. Iya, saking halusnya aku ya nggak ngerti sama sekali gitu kan apa yang diomongin. Aku ya iya aja gitu. Jadi kayak setelah minta, yang intinya minta lah ya kan, minta, dan di ujungnya tuh ya tadi nyerahin cincin, makein cincin gitu. Ya udah senyum-senyum lah di situ ya, makein cincin, terus foto-foto ya kan pas makein. Tapi di situ nggak ada aku jauh gitu. Maksudnya di balik kamera gitu, aku yang moto, aku yang videoin gitu. Jadi bukan aku yang makein, karena itu nggak boleh. Terus setelah itu ya udah mbah aku nyampein pesan, kayak nyampain kayak berterima kasih lah ya kan, berterima kasih kepada keluarganya Iza gitu kan, karena udah mau menerima. Karena udah mau menerima aku gitu kan, buat dia dilamar gitu kan, buat nanti yang selanjutnya yaitu acara pernikahannya. Acara mungkin normal ya, kayak misalnya lamaran tuh kan ada makan-makan mungkin ya kan. Ya udah kayak kumpul gitu terus makan-makan. Setelah itu ya udah, setelah semuanya selesai, terakhir di ujung foto-foto, dan foto-foto file fotonya dikirim ke sana. Ya udah habis itu laporan ke orang tua. Kalau misalnya udah selesai lamarannya ya kan, orang tua aku juga ya udah senang nelpon gitu kan. Nah habis itu kan selesai tuh lamaran, ya udah nentuin dong tanggal nikah kapan. Nah di sini tanggal nikah tuh sebenarnya aku pengen cepet. Kenapa pengen cepet? Ya balik lagi tadi, aku nggak mau lama-lama karena takut dosa. Ya jangan mentang-mentang sudah dilamar boleh seenaknya aja gitu kan. Ya, itu memang nggak boleh. Itu emang nggak boleh gitu, bukan ajaran agamaku gitu kan. Boleh jalan, boleh ketemu. Mungkin kalau misalnya ketemu di rumahnya Iza itu emang ya dipersilahkan gitu kan. Yang penting ada lebih dari 3 orang. Entah itu di situ ada adiknya dia, di situ ada adikku. Jadi kayak ya diawasin gitu. Ya biar nggak terjadi fitnah gitu kan. Walaupun orang di tempat adik itu kan ya kalau sudah dilamar mungkin mikirnya oh yaudah nggak apa-apa gitu kan. Bahkan sebelum dilamar aja tuh ada yang udah nginep di situ. Udah di situ, tapi ya enggak, itu bukan ajaran
agamaku. Tapi kalau di Jogja pun kadang kalau misalnya ketemu juga sama bapak ya, bapak kos ya, karena punya ibu sama bapak kos yang overprotective gitu kan. Jadi kadang ditungguin sama bapak. Nah jadi itu kan sudah selesai tuh semuanya lamarannya. Ya udah akhirnya nentuin kapan tanggal nikah. Nah aku nih maunya cepet gitu kan. Lamarannya Februari ya, 3 Februari. Nikahnya Maret tanggal 1 kayaknya. Aku pengennya kayak gitu. Karena kan nikah itu kan yang dipertimbangkan itu kan banyak banget. Dan orang tua aku juga harus kesini kan. Nah kalau misalnya nggak ngelihat bapakku sama Situasi mamaku dan di sana kondisi. libur kerja apa enggak, Tiba-tiba bolos, ya. tiba-tiba bolos. Abis itu kan udah dilamar, kita menuju persiapan menikah gitu. Pertama tuh bingung ya, maksudnya sebenarnya mau nikahnya tuh di Maret, cuman orang tua aku bilang kalau misal kita nggak bisa, kalau dari pihak perempuan nikah secara biaya kita belum siap gitu kalau misalnya Maret. Sebenarnya pengen yang biasa aja. Cuman tuh mungkin karena ayah aku kan penghulu, terus habis itu ibuku tuh kepala sekolah TK. Jadi mikirnya tuh gini, apa kata orang kalau misalnya anaknya tuh nikah diem-diem, maksudnya nikah tuh Nggak ada acara gitu. gitu. Ya kan, padahal sebenarnya itu juga nggak masalah gitu. Cuman nantinya kan bakal jadi omongan. nah itu yang nggak mau, itu yang jadi Itu kan nanti ini ya kan, kalau kita kan setelah menikah kan kita pergi ya ke Jogja, tapi orang tua itu kan kasihan ya kalau terus diomongin sampai, kan kalau kayak gitu kan kalau di desa itu kan sampai kapanpun itu tetap diingat gitu. Pasti mikirannya kayak orang tuh mikirnya macam-macam, kayak misal jangan-jangan hamil di luar nikah nih anaknya, jangan-jangan ini paling ringan kayak gini, jangan-jangan nggak mampu bikin ini nikahin anaknya gitu. Atau yang paling parah suuzonnya sampai jangan-jangan anaknya hamil duluan kayak gitu. Itu kan sesuatu yang menyakitkan ya untuk orang tua pihak perempuan. Kalau untuk pihak laki-laki mah apalagi pihak kita setelah nikah di Jogja, terus orang tua balik lagi ke Tarakan, ke Kalimantan, yang ngerasain rasa di seperti itu kan itu dari pihak perempuan gitu. Karena kan Mereka berpikiran kalau misal ya menikah tuh paling tidak ya ada acara, pelaminan, ada acara kayak gitu. Ya bayangin aja kayak misal aku nih, makanya ayah aku memang juga bukan orang yang punya jabatan tinggi atau apa gitu. Cuman kan si perempuan kan pasti pengen paling enggak tuh punya hari spesial dalam hidupnya gitu. Salah satunya kan menikah gitu ya. Tapi ketika si laki-lakinya tuh nggak bisa, ini udah nyerah kan pasti perempuannya mikir kayak selemah itu ya kayak gitu, jadi di mental akunya pun nanti juga bahaya gitu loh. Kayak misal kok gini sih, padahal sekali seumur hidup aja masa nggak bisa gitu, masa nggak bisa diperjuangin gitu, kayak gitu sih. Jadi akhirnya harus diperjuangkan memang pol kemampuan, maksudnya tuh semaksimal mungkin gitu loh, sebisa mungkin gitu, kayak begitu. Akhirnya diputusin lah tanggal menikahnya tuh 16 Juni habis lebaran. Jadi habis lebaran bulan Syawal. Sudah nentuin kapan tanggal nikahnya tuh. Aku juga nggak mikir aku pengen nikah di bulan Syawal, enggak. Maksudnya aku langsung aja mikir habis lebaran aja nikahnya. Dan di situ aku juga nggak sempat mikir kayak ini tuh bertepatan sama bulan Syawal ya. Enggak, aku nggak mikir kayak gitu. Aku juga nggak tahu juga kan kok bisa pas gitu sama bulan Syawal, ya mungkin rezeki. Pertimbangan utamanya itu karena ini ya kan, kalau habis lebaran itu keluarga masih banyak yang di rumah, banyak orang yang masih ngambil cuti lebaran kayak gitu-gitu. Jadi sekalian bisa untuk kumpul keluarga, jadi semuanya bisa datang gitu. Apalagi dari keluarganya Iza kan banyak banget kan. Itu kan selama itu kan sudah ditentuin tuh tanggalnya. Ya udah, apa aja sih yang dipersiapkan? Persiapan yang pertama kita lakuin tuh kayak ngebicarain budget, karena ini tuh bener-bener hal yang maksudnya tuh dari pihak suami juga belum dalam keadaan belum kerja gitu. Dan menikah itu butuh biaya gitu, sedikit banyak itu butuh biaya. Singkat cerita tuh biaya yang kita butuhkan itu kurang lebih sekitar 60-70 juta. Terus habis itu gimana caranya kita ngobrolin ke keluarga gitu. Nah, itu kan tadi Adek bilang 60 sampai 70 juta. Mungkin kalau misalnya angkat 60 sampai 70 juta itu angka rendah loh. Kalau misalnya di Adek itu angkanya itu budget yang setengah-tengah kah, yang tinggi kah? Murah. Atau yang murah? Nah,
adik sendiri bilang itu budget yang paling murah. Enggak, kita ini sih memangkas kegiatan-kegiatan yang itu Oh iya. nggak sesuai sama syariat sih, kayak misal priwet tuh kita nggak ada. Priwet kan biasanya banyak banget yang habis duit juga di priwet. Karena kami nggak ada priwet ini. Kami nggak ada priwet. Terus habis itu selain ya karena memang nggak boleh gitu. Rata-rata di orang zaman sekarang tuh kalau misalnya priwet tuh dilakuinnya sebelum menikah kan. Ya udah berarti kalau misalnya kayak gitu ya berarti emang benar nggak boleh gitu kan. boleh. Itu kan pasti pegang-pegangan kan, mana ada priwet jauh-jauhan. Ya minimal pandang-pandangan. Hmm. Terus habis itu kita budgetnya tuh sekitar 60 sampai 70 juta. Itu tuh termasuk budget yang murah untuk sebuah pernikahan. Nah, kenapa bisa murah? Beberapa faktor kan kita kurangin, kayak misal priwet itu nggak ada. Terus habis itu sewa baju itu yang seharusnya tuh bisa sampai belasan juta itu kita nggak ada, kita ganti jadi bikin baju sendiri yang enak di kita, yang nyaman di kita, kayak gitu. Dan itu ada berapa model? Cuman 2 model ya? 2 model kalau di kita. Jadi cuman 2 model baju akad Sama resepsi. sama resepsi. Nah kalau untuk resepsi sendiri, kenapa kita gantinya cuma sekali aja dan modelnya itu yang Sesuai sama kita mau. sesuai sama kita mau, terus habis itu setelah nikah juga bisa dipakai gitu. Karena aku kan pernah tuh dari kecil tuh sering banget didandanin jadi pagerayu. Aku ngerasa baju-baju seperti itu tuh bikin gatel ya. Aku ngerasa kayak gatel karena udah bekas dipakai banyak orang. Terus Apalagi habis itu nyewa ya, apalagi itu nyewa, harus sesek juga, cuma dipakai beberapa jam doang kayak gitu. Terus habis itu gonta-ganti, misal kalau sewa itu kan. Terus aku mikir, aku ini tamunya sekitar 1.500 gitu, yang datang bisa sampai 3.000 lebih mungkin ya. Terus habis itu aku mau ganti-ganti tuh yang ada akunya yang nanti bakal keburu ngambek duluan, soalnya kan ada kan moody ya, maksudnya tuh gampang capek. Kalau capek tuh aku suka kayak diem terus nggak semangat ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi aku mikirnya mending satu baju yang bisa aku pakai untuk salaman sama tamu terus kayak gitu, nanti untuk silaturahmi sama tamu. Dari abis lamaran banyak hal-hal kan, kayak kita sibuk nentuin biaya buat nanti seserahannya ya kan. Jadi gini, ini tuh spesial. Jadi adek itu mau belajar agama lebih dalam. Jadi gini, nikah itu kan nanti kan butuh ilmu kan, dari apa deh? Dari Quran hadis kan. Maksudnya gini, ketika kalian selesai nikah itu kan banyak cobaan yang harus kalian jalani kan, banyak juga cobaan. Nah biar kita tahu cara menghadapinya ya, saat itu aku kayak nawarin dia buat, kamu mau nggak ngaji ini dalam artian mengkaji Al-Quran sama Al-Hadis. Kamu mau nggak aku cariin guru ngaji terus nanti kamu ngaji biar kamu tahu. Iya, karena ini apa ya, mungkin banyak di luar sana yang nganggapnya aku tuh ngaji karena demi nikah ya, tapi peristiwanya tuh kayak gayung bersambut gitu loh. Jadi sebelum aku dilamar, bahkan 1 bulan sebelum dilamar itu, bahkan aku bilang ke dia kalau misalnya aku pengen dicariin guru ngaji ya kan. Aku pengen dicariin guru ngaji gitu. Akhirnya aku dicariin 2 guru ngaji perempuan gitu. Perempuan loh guru ngajinya. Maksudnya tuh pas gitu, nah dia mau pengen ada niatan buat aku pengen paham tentang agama, ya udah pas juga itu aku tawarin dia gitu kan. Karena momennya tuh aku memang pengen belajar tentang agama gitu waktu itu. Iya, pokoknya ngajinya tuh dari benar-benar dari dasar banget. Terus habis itu sampai akhirnya mau nentuin sampai menuju pernikahan tuh kami semua tetap ngaji gitu. Kami semua tetap ngaji kayak biasa gitu. Aku juga masih tetap kerja kayak biasanya kayak. Dan itu bukan musiman gara-gara pengen nikah loh ya. Sampai maksudnya tuh sampai sekarang juga masih. Iya, harus kewajiban. Sampai meninggal. Harus. Terus gimana caranya kita ngomongin? Gimana cara dari pihak aku ngomongin? Kan pasti gini ya. Waktu ini ngebalik lagi ke biaya. Waktu itu kan biayanya sekitar 60 sampai 70 juta. Sedangkan orang tuanya suamiku nih bilang, mau dibantu berapa kayak gitu. Mau dibantu berapa? Kita sebagai orang Jawa, apalagi pihak perempuan, pasti nggak bakal pernah bisa ngomong mau dibantu segini gitu. Pasti kan
pengen kalau dibantu kan pengennya sebanyak-banyaknya, berapapun diterima kayak gitu kan, berapapun diterima. Akhirnya ya udah, aku akhirnya ngomong dong ke pihak suami aku kalau misalnya ini Mas Sidik kira-kira biaya nikahnya itu sekitar 60-70 juta. Kalau misalnya dari pihak Mas Sidik mau bantu berapa aja silakan, kami terima kayak gitu. Nah soalnya pernikahannya semuanya jadi satu di Jombang kayak gitu. Terus akhirnya suami aku nyampein lah ke bapak gitu, jadi ke bapaknya. Jadi aku nyampein ke bapak kalau misalnya total biayanya segitu, dicariin lah dananya itu. Akhirnya bapak itu langsung nelpon ke ayah, kalau misalnya awalnya tuh bisa bantu 10 juta dari awal. Itu sedikit banget. 60 sampai biaya perkiraan pernikahan tuh 60 sampai 70 itu bapak ngebantu 10 juta. Nah, terus habis itu udahlah tuh. Ya udah itu udah beres. Oke, ya udah berarti pihak perempuan harus nyiapin sekian juta, sekian puluh juta gitu. Ini sih untung kita tuh punya orang tua yang paham ya. Maksudnya dari pihak ayah aku tuh menyadari bahwa ya menikahkan anak itu kewajiban terakhir, maksudnya kewajiban terakhir seorang orang tua untuk menikahkan anak perempuan gitu. Jadi mereka kayak udah sadar diri kalau misalnya oh iya memang menikahkan perempuan tuh memang wajib untuk orang tua gitu. Jadi ketika mereka mengeluarkan biaya untuk menikahkan ya mereka menyadari bahwa itu wajib. Akhirnya mereka ya udah biasa aja gitu. Nah, biasa aja memang kayak gini gitu, umumnya emang kayak gini. Ya udah, harus akhirnya mas kawin. Mungkin karena kalian penasaran ya mas kawin aku apa gitu. Ntar deh. Apa Jadi lagi?